Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang memurnikan pil tingkat 7, lalu dia mengeluarkan boneka setan buminya. Saat ini sosok boneka yang mirip manusia tiba-tiba muncul dan menarik semua perhatian orang-orang. Setelah melihat boneka tersebut, Penetuasu lalu berkata, apakah ini yang disebut dengan boneka setan langit? Apakah Xiaoyan benar-benar telah menyempurnakannya? Ucap dari Penetuasu. Mendengar perkataan Penetuasu, dokter peri kecil yang berada di sampingnya pun berkata, namun dari teriakan Xiaoyan sebelumnya itu tidak tampak seperti boneka setan langit, tetapi boneka setan bumi. Ucap dari dokter peri kecil. Penetuasu sedikit merenung setelah apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil sebelum dia berkata, aku juga pernah membaca gulungan boneka setan langit tercatat dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Tidak terduga bahwa kategori bumi sudah sebegitu kuat. Lalu seberapa kuat kategori setan langit? Jangan bilang kalau itu bisa melawan elit Dozon, ucap dari Penetuasu. Mendengar apa yang dikatakan Penetuasu, dokter peri kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan bantuan boneka ini kemungkinan kita tidak perlu ikut campur, ucap dari dokter peri kecil. Penetuasu mengangguk dan setuju apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil. Melihat kekuatannya, sepertinya boneka ini berada di bintang 5 dozong. Seharusnya tidak menjadi masalah jika dia harus berurusan dengan pil petir, ucap dari Penetuasu. Xiaoyan yang berada di platform batu segera duduk bersila sambil melihat gumpalan awan hitam di langit. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, hahaha, pil petir sialan, aku telah cukup mengalami banyak kesulitan olehmu, ucap dari Xiaoyan sambil bergumam di dalam hatinya. Sambil melihat pil tulang darah jiwa surgawi, lapisan awan hitam sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh menggelegar. Buar, buar. Mendengar kilatan yang begitu kuat, Penetuasu lalu berkata, pil petir ini memang sangat menakutkan. Selain itu, pil petir ini dibentuk dari pil obat tingkat 7. Bagaimana jika dibuat dari pil tingkat 8 atau bahkan tingkat 9? Apakah pil petir ini bisa menghancurkan dunia? Ucap dari Penetuasu. Dokter peri kecil yang berada di sebelah Penetuasu hanya bisa mengangguk. Pada saat ini seluruh boneka setan bumi memancarkan cahaya perak. Xiaoyan lalu bergumam, benda ini tampaknya sangat bagus. Kilauan perak di langit sekali lagi berkedip. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, ayo terus serang. Mendengar perintah dari Xiaoyan, boneka setan bumi menabrakkan tubuhnya ke udara dan dengan keras melemparkan pukulan yang bertabrakan dengan kilat perak. Dadedor, dadedor, buar. Tabrakan ini terus berlanjut selama sekitar setengah jam. Kekuatan petir di dalam lapisan awan mulai berkurang, menandakan pil petir telah berakhir. Boneka setan bumi bergegas turun dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka setan bumi ke dalam penyimpanannya. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Setelah itu Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera membentuk segel tangan untuk segera memasuki pelatihannya. Singkat cerita, sudah 4 hari sejak Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Energi di sekitar platform batu menjadi sangat bergejolak. Energi ini dengan cepat didiaglomerasi membentuk pusaran di atas kepala Xiaoyan dan akhirnya mengalir ke tubuhnya. Mata Xiaoyan terbuka. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Perubahan mendadak ini menarik perhatian banyak orang di akademi dalam. Banyak tatapan dilemparkan ke platform batu. Xiaoyan merasakan doki di dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Saat ini dia berhasil menembus bintang 7 dohuang. Dokter peri kecil menghampiri Xiaoyan lalu dia berkata, apakah kamu berhasil maju? Tanya dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, iya, tapi ini akan sangat sulit bagiku untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini, ucap dari Xiaoyan. Jangan berbicara seperti itu, ucap dari dokter peri kecil. Hahaha, baiklah, maaf, aku tidak akan mengatakannya lagi, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu kapan kita akan pergi? Tanya dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, 3 hari lagi, ucap dari Xiaoyan. 2 hari telah berlalu.
Xiaoyan duduk di kursi batu di halaman. Xiaoyan menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk ke halaman utama. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, kamu sudah tiba?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoli di pintu masuk menganggukkan kepalanya dan berkata, "Penetua pertama bilang kamu akan segera pergi. Benarkah?" tanya dari Xiaoli. "Ya, benar. Sudah waktunya aku pergi. Kalau terus tinggal di tempat ini, aku mungkin tidak akan mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Hall of Soul," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli lalu menghela nafas dan berkata, "Tempat ini memang terlalu kecil untukmu. Daratan tengah akan paling cocok untukmu nanti," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoli. Lalu dia berkata, "Maaf kakak, aku akan merepotkanmu kali ini. Aku ingin kakak kedua mengirim pil obat ini ke Kaisaran Jiangma dan menyerahkannya ke tangan Cailin," ucap dari Xiaoyan. "Cailin? Ratu Medusa? Oh, baiklah, aku akan mengirimkan ini ke Kaisaran Jiangma," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Xiaoli kembali berkata, "Kapan kamu akan berangkat?" tanya dari Xiaoli. "Besok," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli maju selangkah untuk memeluk Xiaoyan. Tangannya menepuk punggung Xiaoyan dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kataku. Klan Xiao tidak bisa melakukan apa-apa tanpamu. Dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayah," ucap dari Xiaoli. "Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati," ucap dari Xiaoyan. Keesokan harinya sekelompok orang berkumpul di pintu masuk akademi dalam. Penetua Asu memandang Xiaoyan dan berkata, "Karena Xinlan belum mencapai kelas Dohuang dan tidak bisa terbang, bawalah Griffon ini," ucap dari Suqian. Sosok hitam besar perlahan turun dari langit setelah suara penetua Su terdengar. Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih banyak penetua pertama," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera menunggangi Griffon diikuti dokter perkecil Jian dan Xinlan. Xiaoli lalu berkata, "Xiaoyan, berhati-hatilah." Xiaoyan lalu mengangguk. Griffon lalu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat naik ke langit. Mereka pun mulai perjalanan mereka. Di perjalanan Xiaoyan berkata kepada Xinlan, "Tunjukkan jalannya," ucap dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, "Kita harus mencapai kota horizon dulu. Dari tempat itu kita akan menggunakan lubang spasial untuk menuju ke daratan tengah," ucap dari Xinlan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Lubang spasial?" Xinlan kembali berkata, "Lubang spasial dibuat oleh elit Dozun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda," ucap dari Xinlan. Kota Horizon berada di pegunungan Tianqing, menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang spasial ke daratan tengah. Xiaoyan lalu bertanya, "Siapa faksi terkuat di daratan tengah?" tanya dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, "Aku hanya mengetahui beberapa faksi manusia dan aku tidak tahu tentang suku binatang ajaib atau ras lainnya. Faksi manusia dibagi menjadi aula, menara, sekte, lembah, papilion," ucap dari Xinlan. "Menara yang dimaksud mengacu pada menara pil bukan?" tanya dari Xiaoyan. "Iya, benar. Adapun aula yaitu memacu kepada Hall of Soul," ucap dari Xinlan. Mendengar itu Xiaoyan terkejut dan berkata, "Hall of Soul," ucap dari Xiaoyan. "Hall of Soul sangatlah misterius. Hall of Soul bisa disejajarkan dengan menara pil. Kakak Xiaoyan, aku tahu kamu punya dendam dengan Hall of Soul. Tetapi demi keselamatanmu, jangan dulu melawan mereka kali ini," ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu mengangguk dan kembali bertanya, "Bagaimana dengan sekte lembah dan papilion?" tanya dari Xiaoyan. "Sekte terdiri dari sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Lembah terdiri dari lembah sungai ais, lembah suara, dan lembah api membara," ucap dari Xinlan. Mendengar itu Xiaoyan bergumam, "Lembah api membara ya. Jika aku punya kesempatan, aku ingin menuju ke lembah api membara dan mencoba untuk menerobos 2 tingkat terakhir. Jika aku bisa melakukannya, kekuatanku akan sangat melonjak," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xinlan lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, 9 naga petir api lembah api membara telah lama disegel. Menyinggung faksi yang begitu kuat untuk api surgawi, ya tidak bisa digunakan itu untuk jalan yang bijaksana," ucap dari Xinlan. Xiaoyan tersenyum dan berkata,
Tenang, meskipun aku membutuhkan api surgawi, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Xinlan kembali menjelaskan papiliun terdiri dari papiliun bintang jatuh, papiliun 10.000 pedang, papiliun musim semi kuning, dan papiliun petir angin, ucap dari Xinlan. Wajah Xinlan tiba-tiba gembira, dia lalu berkata, pegunungan Tianqin, kakak Xiaoyan, kita telah sampai, ucap dari Xinlan. Griffon perlahan memasuki pegunungan. Mereka terbang beberapa saat sebelum sebuah kota besar perlahan muncul. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, sosok pria tua berjubah kuning bergegas mendekat dari gerbang kota. Sepasang sayap doki mengepak di belakang pegunungannya. Pria tua berjubah kuning itu berkata, jangan bilang ini pertama kalinya kalian datang ke kota Horizon. Apakah kalian tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota, ucap dari pria tua berjubah kuning. Xiaoyan lalu berkata, ini memang pertama kalinya kami datang ke sini. Kami tidak tahu sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini, ucap dari Xiaoyan. Ini memang aturan kota Horizon. Ada tempat khusus untuk memarkirkan binatang terbang yang dibangun klan Luo untuk para pelancong di pintu masuk kota, ucap pria tua berjubah kuning. Mendengar itu, Xinlan berkata, klan Luo, kakak Xiaoyan, lubang spasial itu dimiliki klan Luo. Ada leluhur klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 dozong atau lebih. Dia adalah yang terkuat di kota ini, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu mengangguk. Tatapannya beralih kepada pria tua berjubah kuning, lalu dia berkata, terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, aku ingin bertanya, di mana lubang spasial kota Horizon berada? Tanya dari Xiaoyan. Pria tua berjubah kuning itu lalu berkata, sayang sekali kalian datang di saat yang tidak tepat. Lubang spasial ini sedang dalam pemeliharaan dan untuk sementara waktu ditutup, ucap dari pria tua berjubah kuning itu. Mendengar itu, dokter peri kecil lalu berkata, ditutup? Berapa lama perbaikannya? Tanya dari dokter peri kecil. Pria tua berjubah kuning itu lalu berkata, aku tidak yakin. Seseorang belum melihat beberapa besar kerusakan lubang spasial itu. Aku harap kalian mengerti. Jika kalian benar-benar ingin melewati lubang spasial itu, kalian dapat tinggal beberapa hari di kota menunggu lubang spasial itu diperbaiki. Jika kalian tertarik melihat, kalian bisa menuju ke pusat kota lubang spasial itu berada, ucap dari pria berjubah kuning. Xiaoyan menangkupkan tangannya kepada pria tua berjubah kuning dan mendaratkan griffonnya ke tanah. Kelompok Xiaoyan melompat turun dari griffon. Xiaoyan lalu berkata kepada griffon, kembalilah ke rumah. Griffon lalu mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke cakrawala. Dokter peri kecil di sampingnya berkata, Xiaoyan, lubang spasial ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari dokter peri kecil. Kita akan beristirahat dulu di kota untuk 1 malam. Jika masih belum ada berita, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihat lubang spasial itu, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk. Kelompok Xiaoyan pun menemukan penginapan setelah memasuki kota. Xiaoyan berjalan-jalan mencari beberapa informasi. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh pria tua berjubah kuning. Saat ini lubang spasial di kota Horizon telah ditutup. Setelah mencari beberapa informasi, Xiaoyan pun kembali ke penginapan. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya besok aku harus pergi dan melihatnya sendiri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Singkat cerita, keesokan harinya Xiaoyan perlahan membuka matanya. Lalu dia mandi sebentar sebelum keluar untuk mengumpulkan orang-orang, dokter peri kecil dan 2 lainnya. Kelompok Xiaoyan lalu berjalan keluar bergegas ke pusat kota. Xiaoyan berkata, ada desas-desus bahwa leluhur klan Luo mengundang beberapa orang untuk membantu memperbaiki lubang spasial itu, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kuda. Terlihat seorang wanita muda dengan pakaian merah menunggangi kuda. Wanita itu tampak sangat menarik, tetapi ada seutas kesombongan yang dipancarkan oleh wajahnya. Cambuk merah tergantung di pinggangnya. Wanita berpakaian merah itu berteriak, menyingkirlah kalian semua. Kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab jika kalian terinjak sampai mati, ucap dari wanita itu. Mendengar itu, Xiaoyan segera menghadang wanita itu. Wanita berpakaian merah itu berkata, kamu sepertinya mencari mati ya, ucap dari wanita itu.
Wanita berpakaian merah itu segera mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan menangkap cambuk itu dan menariknya dengan kuat. Tubuh wanita itu pun terjatuh dari kudanya. Jebret! Setelah terjatuh, wanita berpakaian merah itu lalu berkata, "Bangsat, kamu berani menyerang wanita," ucap dari wanita berpakaian merah tersebut. Xiaoyan lalu berkata, "Aku hanya memberimu pelajaran atas nama orang tuamu," ucap dari Xiaoyan. "Apa? Kamu berani memberiku pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Paman Hua, Paman Liu, bunuh bajingan ini," ucap dari wanita berpakaian merah itu. Dua sosok pria dengan cepat bergegas menghalangi kelompok Xiaoyan. Kedua sosok itu memiliki rambut abu-abu dan putih. Kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 hingga 6 dohuan. Pria tua berambut abu-abu lalu berkata, "Teman, nona muda klanku memang sedikit nakal, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang gadis. Bukankah tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti itu?" ucap dari pria tua berambut abu-abu. Xiaoyan lalu berkata, "Dia pantas mendapatkannya," ucap dari Xiaoyan. Wanita berpakaian merah lalu berkata, "Kamu masih berani begitu sombong di kota Horizon? Dengan memukulku, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kamu bijaksana, kamu akan berlutut padaku dan meminta maaf sekarang," ucap dari wanita berpakaian merah itu. Dengan cepat dokter Pikachu muncul di depan wanita itu dan segera mengayunkan tangannya ke wajah wanita itu. Pak! Melihat itu, dua pria tua di belakang wanita itu lalu berteriak, "Beraninya kamu!" Baru saja kedua pria tua itu akan bergerak, Xiaoyan muncul di depan mereka. Dua tinjunya dihantamkan kedua pria tua itu. Setelah menerima serangan itu, pria tua berambut abu-abu berkata, "Teman, aku adalah anggota klan Luo. Wanita yang menyinggungmu sebenarnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia," ucap pria tua berambut abu-abu. Wanita berpakaian merah lalu berkata, Kamu berani menamparku," ucap dari wanita itu. Wanita berpakaian merah itu mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia memecahkannya dan berkata, "Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan memotong jarimu satu persatu," ucap dari wanita berpakaian merah itu. Tiba-tiba terdengar suara di samping telinga dokter peri kecil. "Pukul dia lagi. Membiarkannya hanya akan membawa bencana." Dokter peri kecil lalu mengangkat tangannya dan sekali lagi menampar wanita berpakaian merah itu. Pak! Tiba-tiba cahaya abu-abu melesat dari pusat kota. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Suara tiba-tiba terdengar. "Tindakan kalian benar-benar meremehkan klan Luoku," ucap dari suara itu. Dua pria tua berambut abu-abu dan putih dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Seseorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit dan berkata, "Kalian terlihat sangat asing. Kalian orang-orang dari luar kota Horizon bukan?" Hanya pria tua berjubah biru. Wanita berpakaian merah memotong dan berkata, "Kakek, mereka telah menindasku. Kamu harus mencari keadilan untukku," ucap dari wanita berpakaian merah. Lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Semua sosok itu dengan hormat menyapa pria tua berjubah biru itu. Salah satu dari sesepuh sosok berteriak, "Nyalimu benar-benar hebat, berani menyerang anggota klan Luo di kota Horizon ini," ucap dari sosok itu. Dokter peri kecil berkata, "Cara kalian mengajari generasi muda sangatlah buruk. Kalian para tetua sepertinya tidak lebih baik dari generasi mudanya," ucap dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil melangkah maju. Aura agung melonjak dari tubuhnya. Melihat itu orang-orang di sekitarnya lalu berkata, "Dozong elit!" Melihat aura agung yang melonjak dari tubuh dokter peri kecil, pria tua berjubah biru bergumam, "Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di kota Horizon?" Xiao Yao benar-benar menjadi semakin berlebihan. "Sepertinya aku harus mendisiplinkannya dengan benar nanti," ucap dari pria tua berjubah biru di dalam hatinya. Pria tua berjubah biru lalu berkata, "Semuanya, masalah ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, meminta maaf atas nama klan," ucap pria tua berjubah biru itu. Dengan begitu diketahui wanita berpakaian merah bernama Xiao Yao dan pria tua berjubah biru adalah Luo Cheng. Luo Cheng berkata kembali, "Aku akan mengajari cucu perempuanku ini dengan benar di masa depan." Tatapannya beralih kepada Xiao Yao. "Bawa kembali Xiao Yao," ucap dari Luo Cheng.
Para sosok itu pun berbalik dan segera pergi membawa Xiao Yao. Luo Cheng berkata kepada Xiaoyan, "Bolehkah aku memintamu untuk tinggal sebentar?" tanya dari Luo Cheng. Dia segera turun dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya, "Apa ada masalah?" tanya dari Xiaoyan. "Apakah kalian datang ke kota Horizon karena lubang spasial itu?" tanya dari Luo Cheng. "Aku tahu lubang spasial kota Horizon sedang bermasalah," ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak akan bertele-tele. Masalah dari lubang spasial kali ini cukup besar. Sulit untuk memperbaikinya dengan kekuatanku sendiri. Oleh karena itu, aku ingin meminta wanita muda ini untuk membantuku. Apakah dia bisa?" tanya dari Luo Cheng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Boleh saja, asal yang pasti ada imbalannya," ucap dari Xiaoyan. "Jika lubang spasial sudah diperbaiki, kalian juga pasti akan menggunakannya, bukan?" ucap dari Luo Cheng. Mendengar itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Luo Cheng menyadari pikiran Xiaoyan. Dia kembali berkata, "Begini saja, klan Luoku terkenal dengan perdagangan inti monster. Jika nona muda ini bisa membantuku memperbaiki lubang spasial ini, aku akan memberinya inti monster tingkat 7. Selama klan Luoku memilikinya, kamu diizinkan untuk memilih inti monster spesies apa saja yang kamu inginkan. Bagaimana?" ucap dari Luo Cheng. "Inti monster tingkat 7 ya? Apakah klanmu memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit?" tanya dari Xiaoyan. "Binatang kalajengking naga racun langit? Binatang ajaib ini adalah binatang ajaib dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster tingkat 7 dari binatang kalajengking naga racun langit," ucap dari Luo Cheng. Xiaoyan sedikit kecewa. Melihat Xiaoyan yang kecewa, Luo Cheng kembali berkata, "Klan Luoku memang tidak memiliki inti monster tingkat 7 dari binatang kalajengking naga racun langit. Tetapi klanku memiliki satu inti monster tingkat 6 dari binatang kalajengking naga racun langit. Apakah itu bisa menggantinya?" ucap dari Luo Cheng. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit terkejut dan berkata, "Peringkat 6? Ucap dari Xiaoyan sambil berpikir. Xiaoyan bertukar pandangan dengan dokter peri kecil. Setelah itu Xiaoyan kembali berkata, "Meskipun belum mencapai persyaratan kami, tapi kami bisa menerimanya kali ini," ucap dari Xiaoyan. Luo Cheng menghela nafas lega, lalu dia kembali berkata, "Semuanya tolong ikut aku sekarang," ucap dari Luo Cheng. Dia segera berbalik dan memimpin di depan Xiaoyan, dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di alun-alun kota Horizon. Terlihat batu hitam yang menempati sejumlah besar ruangan. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari platform batu menjulang tinggi. Luo Cheng memimpin kelompok Xiaoyan berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi. Setelah beberapa saat kemudian mereka semua muncul di platform batu. Di tengah platform batu terdapat lubang spasial hitam gelap berukuran 100 kaki. Gelombang kekuatan spasial meluap dari dalamnya. Xiaoyan bertanya, "Apakah ini lubang spasial itu?" ucap dari Xiaoyan yang bertanya-tanya. Dua pria tua berjalan mendekati kelompok Xiaoyan. Kekuatan mereka sekitaran bintang 2 dozong. Lalu Luo Cheng berkata, "Mereka berdua adalah Han Tua dan Xin Tua. Mereka juga diundang olehku untuk membantu memperbaiki lubang spasial ini," ucap dari Luo Cheng. Tatapan Luo Cheng beralih kepada dua orang tua itu. Lalu dia berkata, "Beberapa anak muda ini juga akan membantu memperbaiki lubang spasial," ucap dari Luo Cheng. Mendengar itu, Han Tua dan Xin Tua berkata, "Membantu? Lau Tua, aku tahu kamu ingin memperbaiki lubang spasial dengan cepat, tetapi kamu tidak perlu mencari orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua?" ucap dari Han Tua dan Xin Tua. Mendengar itu, Zian lalu berkata, "Tahap awal kelas dozong saja udah sombong lu," ucap dari Zian. Tatapan kedua orang itu beralih kepada Zian. Mereka lalu berkata, "Dari mana gadis kecil ini berasal? Jangan ikut campur," ucap dari kedua pria tua itu. Xiaoyan tidak mempedulikan mereka. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan berkata, "Pergi dan lihatlah. Kita akan terlambat jika lubang spasial itu bisa diperbaiki dengan cepat, maka perbaikilah," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil perlahan melangkah maju. Aura agung melonjak keluar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berkata, "Gadis ini adalah seseorang dozong elit. Benar-benar luar biasa. Tidak heran dia diundang oleh leluhur," ucap dari orang-orang.
Dokter peri kecil dan dua lainnya duduk bersila di lubang spasial itu. Sementara Luo Cheng berada di titik lubang spasial itu. Luo Cheng lalu berkata, "Tolong pinjamkan aku kekuatan kalian." Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam lubang spasial itu. Kekuatan hisap menyebar dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Singkat cerita, 2 jam telah berlalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya perlahan membuka matanya. Luo Cheng lalu berkata, "Akhirnya bisa diperbaiki. Hahaha, kalian bertiga terima kasih. Aku akan mengingat bantuan kalian ini," ucap dari Luo Cheng. Xiaoyan segera mendekati dokter peri kecil dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dokter peri kecil lalu berkata, "Iya, aku hanya sedikit kelelahan saja," ucap dari dokter peri kecil. Luo Cheng lalu mendekat dan berkata, "Teman, ini adalah imbalan yang aku janjikan," ucap dari Luo Cheng. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkap kotak giok itu lalu segera membukanya. Dan inti monster berbentuk oval berwarna ungu merah muncul. Setelah itu Xiaoyan menyimpan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah lubang spasial ini sudah bisa digunakan sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Seharusnya bisa, tetapi aku menyarankan kamu untuk menunggu sebentar. Tidak benar-benar aman untuk pergi sekarang," ucap dari Luo Cheng. "Tidak masalah, kami masih memiliki beberapa hal yang mendesak dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi." Mendengar itu Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Luo Cheng lalu berkata, "Ini adalah kapal yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke lubang spasial," ucap dari Luo Cheng sambil menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiaoyan. "Kalau begitu terima kasih Tuan Tua Luo. Aku akan mengunjungimu di masa depan," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu kelompok Xiaoyan perlahan melangkah ke dalam lubang spasial itu. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.